Ini pertanyaan dari tetangga sebelah. Tuhan itu Maha Kuasa, bukankah Dia bisa memaafkan? Kenapa Dia harus mengorbankan dirinya sendiri dan disiksa oleh makhluk ciptaannya sendiri? Tuhan itu memang Maha Kuasa, ya. Tapi ingat bahwa Tuhan itu bukan hanya Maha Kuasa, Dia juga adalah Maha Adil. Berhadapan dengan manusia berdosa, maka kalau hanya dilihat kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan bisa saya selamatkan manusia. Selesai. Tapi karena Tuhan itu juga adil, maka Tuhan yang adil itu tidak membiarkan dosa begitu saja lalu tanpa dibuat apa-apa. Tidak. Keadilan Allah itu menuntut ada hukum yang diberikan kepada manusia berdosa. Seperti dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, karena itu orang berdosa itu harus dihukum. Nah, keadilan Allah menuntut itu, tapi karena Tuhan juga mempunyai sifat yang lain, yaitu sifat kasih. Maka kasihnya Tuhan itu mau supaya manusia berdosa itu tidak dibinasakan, tapi diselamatkan. Sementara keadilannya menuntut hukuman, kasihnya ingin agar manusia itu mau bebas. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu maka harus ada juru selamat. Ya, nah juru selamat itu tidak sembarang orang bisa jadi juru selamat. Pertama, syaratnya adalah dia harus manusia, karena yang berbuat dosa adalah manusia. Yang kedua adalah dia harus tidak berdosa sama sekali. Tidak boleh ada satu dosa pun yang dilakukan oleh juru selamat. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya harus masuk neraka juga, binasa juga. Ingat, syarat masuk neraka itu adalah dosa satu. Jadi begitu juru selamat berbuat dosa satu, juru selamatnya masuk neraka. Juru selamatnya tidak selamat. Juru selamatnya justru membutuhkan juru selamat lain yang tidak berdosa. Nah, karena itulah maka di sini kita bisa melihat bahwa mencari seorang manusia yang tidak berdosa, mana ada? Tidak mungkin, mustahil. Karena semua manusia keturunan Adam itu adalah orang berdosa. Jikalau demikian, maka juru selamat tidak bisa berasal dari dunia ini. Juru selamat itu masih mesti dari surga. Sedangkan juru selamat dari surga itu adalah Allah. Ada Allah yang tidak berdosa. Tapi Allah yang tidak berdosa itu dia bukan manusia. Nah, karena dia bukan manusia, maka dia perlu menjadi manusia supaya dia memang suci. Juru selamat yang adalah Allah itu suci, tapi kalau dia tetap ada di surga dan suci, dia bukan manusia. Maka tetap tidak memenuhi persyaratan sebagai juru selamat. Makanya Allah yang suci tidak berdosa itu perlu menjelma menjadi manusia. Dia tidak boleh tiba-tiba muncul di langit atau muncul dari laut, tidak. Karena nanti tidak bisa ditemukan akarnya dari manusia yang adalah keturunan Adam itu. Makanya dia perlu lahir dari seorang perawan, yaitu Maria, dan akhirnya dia menjadi betul-betul manusia. Begitu dia sudah lahir, maka sekarang sudah ada seorang manusia tanpa noda, tanpa dosa, dan karena itulah maka dia layak menjadi juru selamat. Nah, setelah itu dia harus mengalami kematian. Mengapa harus mengalami kematian? Karena memang upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Juga pada waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan perintah atau memberikan warning kepada manusia itu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu berarti bahwa dosa itu memang mempunyai konsekuensi terhadap kematian. Kalau ada yang mau menyelamatkan, atau ada yang mau jadi juru selamatnya harus menanggung kematian itu. Sama seperti saudara berutang. Nah, kalau saudara berhutang, lalu saudara tidak bisa bayar hutang, lalu ada orang yang mau datang jadi juru selamat bagi saudara, maka juru selamat saudara itu harus membayar hutang saudara. Kalau saudara kena sebuah hukuman di mana saudara harus dicambuk, tapi kalau saudara bisa tidak dicambuk asal ada juru selamat, maka juru selamat itu harus menerima cambukan saudara.
Nah, hukuman bagi dosa itu adalah mati. Itulah sebabnya kalau ada juru selamat, maka juru selamatnya juga harus mati. Itulah sebabnya maka Yesus perlu datang ke dalam dunia ini supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak datang ke dalam dunia, ya nggak bisa mati. Melalui kematian itulah dia telah menanggung seluruh hukuman manusia berdosa, dan dengan demikian ketika seorang percaya kepada Yesus, ya dia secara otomatis tidak menerima hukumannya lagi. Karena sudah ditanggung. Sama seperti kalau saudara punya utang 100 juta. Lalu saya datang jadi juru selamat. Bagi saudara, saya bayar lunas semua. Sudah selesai. Kan saudara tidak bayar utang lagi. Tidak bisa ada yang menagih hutang pada saudara. Begitu juga kita orang berdosa. Begitu Kristus sudah membayar seluruh hutang dosa kita. Dan dia mengatakan di atas kayu salib, tetelestai. Sudah selesai. Maka kita tidak lagi membayar hukuman dosa kita. Itulah sebabnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah pasti ia akan diselamatkan, bukan karena dia orang baik, dia orang jahat juga, bahkan mungkin lebih jahat juga dari orang banyak, ya. Tapi karena Kristus sudah menebus seluruh dosanya, itu memastikan keselamatannya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot, langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang ada tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Mari persiapkan hati dan daftarkan diri Anda segera untuk jadwal perjalanan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Oktober 2023. Silakan mendaftar dan bisa bertanya langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim, kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat segera, hubungi Kairos Tour. Sampai ketemu di Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati.